Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada pagi kali ini kita kedatangan tamu dua orang dari daerah Bangka, Mas Gusti dan Mas Nandar. Hari ini kita akan praktek untuk stek pucuk aglonema. Ini kebetulan ada aglonema sisa penelitian. Ini ada beberapa jenis aglonema, ada suksom, kemudian ada legacy, red of Sumatra, ruby, dan beberapa jenis aglonema lainnya. Ini batangnya sudah tinggi-tinggi karena umurnya setahun lebih mungkin ini, dan udah batangnya tinggi banget, daunnya cuma di atas. Kita gundulin aja semua, ini kurang lebih ada 30-an pot. Kita potongnya beberapa ruas di atas permukaan media tanam supaya nanti batang bongol bawahnya tumbuh tunas lagi. Jadi motongnya di atas permukaan media ya, bisa satu ruas atau dua ruas, karena di dalam medianya masih ada ruas-ruas lainnya. Ini masih proses pengambilan tanamannya, mau digundulin semua. Ini udah disiapkan vitamin B1 Mekar Hurip Plus 8 ml per liter dan fungisida antrakol 2 gram per liter. Ini Mas Gusti dan Mas Nandar sedang melakukan penggundulan aglonema. Masih ragu-ragu, agak takut-takut, padahal mah cuek aja, habisin saja semua. Sambil motong-motong media yang sudah disiapkan di dalam sungkup biasa kokopit, sekam dan sekam bakar 60-20-20 menggunakan polybag 12 kali 15 cm. Ini proses penggundulan belum selesai, masih ada beberapa tanaman lagi yang belum digundulin. Mas Nandarnya masih takut-takut, motongnya takut mati, padahal mah cuek aja, habisin semua. Tadi diingatkan untuk pemotongannya disisakan beberapa ruas di atas media tanam. Yang sebelah sini sudah gundul semua, tinggal yang agak tengah tuh masih ada beberapa pohon yang belum dipotong. Kita potong habis saja. Ini ada legacy, ini belum dipotong, kita potong dulu. Ada berapa batang? Ada 3 batang. Hampir selesai, dipotongin semua. Setelah dipotong semua,
tanamannya atau potongan tanaman aglonemanya direndam dengan Mekar Huri Plus B1, konsentrasinya 8 mili per liter, direndam. Nah, nanti yang pucuknya kita setek pucuk, yang batangnya nanti dibedain videonya, dicacah batang satu atau dua ruas. Nah, yang pucuknya kita potong dulu, semua pucuknya ini dipotong, kemudian potongnya satu kali sayatan, jangan beberapa kali supaya jaringannya tidak rusak, jadi langsung sekali motong gitu. Nah, pucuknya yang sudah dipotong dimasukkan ke fungisida antrakol kurang lebih 10 menit, sedangkan yang batangnya tetap direndam di larutan Mekar Huri Plus B1. Nah, kita potongin dulu semua pucuk-pucuknya, kemudian direndam ke larutan fungisida. Di larutan fungisidanya 10 menit. Ini larutan fungisida antrakol. Pucuknya dipotong dulu semuanya. Nah, setelah dipotong semua, masih terus motong. Nih yang sebelah sini Mas Gusti, yang sebelah sana Mas Nandar. Nih dari Bangka, belajar perbanyakan tanaman. Pemotongannya satu atau dua ruas di bawah daun yang sudah ada batang agak tuanya ya. Ini tempatnya nggak muat, kekecilan, tanamannya udah panjang-panjang, tapi dicelupin aja, nggak apa-apa, yang penting kerendam dengan larutan fungisidanya. Udah hampir selesai ini potong pucuknya. Yang pucuk dimasukkan ke larutan fungisida, yang batangnya tetap di vitamin B1. Nanti kita proses selanjutnya di video yang lain untuk batangnya. Yang sekarang khusus pucuknya aja dulu. Nah, sudah selesai direndam dengan larutan fungisida semua. Kemudian nanti tanamannya diangkat dan dikering anginkan. Sebelum ditanam diangkat dulu tanamannya dari larutan fungisida, dikering anginkan beberapa saat, bisa 2 atau 3 menit lah. Sambil menunggu tanamannya kering, kita buat larutan perangsang akarnya. Ini dengan perangsang akar Mekar Huri Plus dan digabung dengan talak CaCO3
Biasa perbandingannya talak 2 bagian, atau misalnya kalau talaknya 20 gram, nanti perangsang akar mekar huri plusnya 10 mili. Perbandingannya 2 talak 1 perangsang akar mekar huri plus. Nanti diaduk supaya membentuk pasta atau seperti odol. Jadi diaduk sampai homogen, nanti membentuk seperti odol atau membentuk seperti pasta. Kita aduk dulu terangsang akar mekar huri plusnya, dicampur dengan talak CaCO3. Talak CaCO3 nya 2 bagian, terangsang akar mekar huri plusnya 1 bagian. Nah, ini terlalu encer kayaknya, ditambahin lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Nah, ini media tanamnya Kokopit 60 sekam 20, sekam bakar 20. Disiram dulu sampai jenuh. Jadi disiram sampai jenuh. Sampai jenuh itu sampai airnya keluar dari polybagnya. Nah, setelah disiram sampai jenuh, nanti baru kita buat lubang tanamnya. Jadi lubang tanam dibuat di tengah-tengah media tanam yang sudah disiapkan dalam polybag dan sudah disiram sampai jenuh. Cara pembuatan lubang tanamnya cukup dengan menusuk media dengan alat, bisa bambu, bisa kayu. Kalau yang ini menggunakan kayu yang untuk refleksi, jadi nggak usah bikin lagi, tinggal beli murah 5 ribuan atau 7 ribuan gitu ya di online. Nah, dibikin lubang tanamnya di tengah-tengah. Tujuan pembuatan lubang tanam ini supaya ketika memasukkan nanti batang tanaman aglonema yang disetek, batang tanamannya tidak rusak. Jadi kalau misalnya ditekan langsung, nanti batang tanamannya rusak. Jadi kita persiapkan dulu lubang tanamnya. Dibuat lubang tanamnya, semua lubang tanam dilubangin dulu. Ukurannya kira-kira aja, mau 3 cm atau 5 cm, terserah. Nah, setelah selesai lubang tanam semua, baru kita tanam. Caranya, batang yang akan diakarkan dioleskan dengan perangsang akar mekar huri plus. Kemudian tanaman aglonemanya ditanam di media yang sudah disiapkan. Jangan lupa ditekan supaya berdiri tegak. Menanamnya diusahakan dari yang terjauh dulu, yang terjauh jangkauan tangan ya. Kalau dari dekat dulu ke arah jauh, nanti yang paling dekatnya keganggu, ke senggol-senggol sama tangan. Jadi nanamnya dari yang paling jauh dulu, baru berurutan ke yang lebih dekat. Ditanam di lubang tanam, kemudian jangan lupa ditekan dengan telunjuk dan ibu jari supaya tanamannya berdiri tegak. Ini ganti pemain ini Mas Gusti bagian nanam, yang tadi Mas Nanar gantian supaya mengalami nanam. Nah, dioles perangsang akar, kemudian ditanam ke media yang sudah disiapkan, ditekan dengan telunjuk dan ibu jari supaya berdiri tegak. Ini ditanam dulu semua. Ada kurang lebih 30 tanaman ya, yang tadi yang indukannya.
Biasanya dengan perangsang akar Mekar Huri Plus ini 3 minggu sudah bisa berakar di dalam sungkup, tapi amannya nanti dipanennya umur 5 minggu. Jadi di dalam sungkupnya 5 minggu, nanti dikeluarin dari sungkup, disimpan di tempat teduh atau di bawah naungan net. 2 minggu kemudian sudah bisa dijual. Jadi prosesnya 5 minggu dan 2 minggu, kurang lebih 7 minggu sudah siap jual. Nah, ini daunnya agak lebar, digeser ke pinggir biar nggak kesentuh, ditukar posisi. Ditanam dulu sampai semua selesai. Nanti setelah semua ditanam atau semua tanaman aglonemanya ditanam di dalam sungkup, selanjutnya nanti jangan lupa disiram kembali. Jadi tanamannya disiram lagi, bisa dengan Mekar Huri Plus B1 2 ml per liter, disiramkan ke seluruh bagian tanaman dan media tanam. Ini masih proses penanaman, dikit lagi. Nah, sudah mau habis nanamnya, dikit lagi. Ada 3 lagi belum ditanam, dihabiskan saja. Nah, setelah semua ditanam tadi, jangan lupa disiram kembali seluruh bagian tanamannya. Setelah disiram, nanti kita tutup sungkupnya. Nah, setelah ditutup, penyiraman berikutnya bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dilihat kelembaban medianya. Kalau medianya masih lembab, nggak usah disiram. Kalau medianya kering, baru disiram. Ini udah hampir selesai penanamannya, udah hampir selesai semua. Kemudian jangan lupa tadi disiram kembali seluruh bagian tanamannya. Nah, setelah disiram selesai, kemudian sungkupnya ditutup. Setelah ditutup, penyiraman berikutnya bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung kelembaban media tanam. Kalau media masih lembab, jangan disiram. Kalau medianya sudah kering, baru disiram. Jadi tidak busuk. Nah, mungkin sampai sini dulu praktikum stek pucuk aglonema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.